Oke, selamat siang Kak Sundari. Kalau boleh tahu, Rawinala sudah berdiri sejak tahun berapa? Rawinala berdiri sejak tahun 1973 di bulan Mei. Oh, kalau boleh tahu bagaimana struktur organisasi di Rawinala? Struktur organisasi pertama paling atas itu ada dan penasehat yayasan, lalu pengurus yayasan, terus ketua yayasan, lalu direktur pelaksana harian, direktur dibantu oleh kepala administrasi, kepala sekolah atau panti, lalu ada bagian kepala penelitian dan pengembangan, di bawahnya kepala sekolah atau kepala panti itu ada guru dan asisten guru, lalu ada kepala asrama, di bawahnya kepala asrama itu ada pendamping atau pengasuh, terus di bawahnya bagian administrasi itu ada tata usaha dan yang lain-lainnya. Itu struktur organisasi Rawinala. Oke, baik Kak. Dengan struktur yang seperti itu, bagaimana proses alur informasinya? Untuk proses alur informasi yang berkaitan dengan baik itu dari segi jejaring Rawinala, lalu dari segi baik itu donatur ataupun instansi lainnya sesuai dengan bagian masing-masing. Kalau itu berhubungan dengan kependidikan atau sekolah, itu alur informasi yang pertama harus dari kepala sekolah. Kepala sekolah nanti diinfokan ke direktur. Nanti apabila kegiatan tersebut harus melibatkan bagian-bagian lain, dan nanti wakil dari direktur yang tadi ada kepala administrasi, kepala sekolah itu akan mensosialisasikan ke seluruh staf Rawinala. Oke. Terkait dengan informasi pencatatan keuangannya, saya mau menanyakan gimana proses pencatatan keuangan di Rawinala? Untuk pencatatan keuangan, tadi ada kepala administrasi, di bawahnya kepala administrasi itu nanti ada bagian tata usaha yang dia mencatat, mengeluarkan seluruh operasional asrama sehari-hari. Nah, hal-hal keuangan yang berkaitan itu dari donatur ataupun dana-dana dari luar itu bagian kepala administrasi yang akan mengelola seluruhannya tersebut. Nah, nanti dilaporkan ke bagian direktur segala sesuatu pengeluaran yang berhubungan dengan
operasional Rawinala nanti akan direkap oleh bagian usaha yang dia bertanggung jawab untuk operasional itu dilaporkan ke kepala administrasi. Terkait dengan sistem pencatatan tersebut, apakah Rawinala ada membayar pajak? Kami tetap membayar pajak. Kalau boleh tahu pajak apa? Baik itu pajak yang berupa tanah ya, pajak tanah, terus pajak listrik, dan yang lain-lainnya. Jadi kami tetap membayar pajak, tetapi memang kami ada dispensasi ya dari pemerintah, tidak seperti tempat-tempat lain yang memang membayar pajaknya full. Seperti itu. Kalau Rawinala sendiri ini pencatatan keuangannya cash basis atau accrual basis? Nah itu bagian data keuangan ya yang tapi kami sudah punya sistem sendiri. Jadi sistem itu bisa dimonitor, bisa dicek dari baik itu direktur, kepala administrasi, dan yang lainnya yang berhubungan dengan keuangan tersebut bisa mengecek melalui sistem tersebut. Oke. Kalau terkait dengan dana donatur, pastinya di Rawinala ada ya, Kak? Ada dana donatur. Jadi kami sistem pencatatannya itu dana dari mana saja, kami ada pencatatannya sendiri. Baik itu dana dari pemerintah, kalau dana dari pemerintah biasanya pengelolaannya, pencatatannya itu di bagian sekolah, unit sekolah. Nah, untuk dana yang di luar pemerintah itu di bagian kepala administrasi tersebut. Jadi kami ada datanya baik itu dari tahun berapa sampai tahun sekian, kami ada lengkap. Karena kami ada sistemnya sendiri. Berarti dari donaturnya sendiri itu nanti akan menanyakan gitu ya apakah dananya dipakai untuk apa aja saja ya gitu, Pak? Betul ya. Jadi ketika kami menerima dana, apabila dana itu memang diproposalkan, kami akan membuat laporan. Dana tersebut digunakan untuk biaya apa, seperti contohnya untuk proposal kami membangun gedung training center, dan kami melaporkan dana itu keluar untuk apa saja sesuai dengan pengeluaran, bahkan bukti-bukti pengeluaran kita cantumkan di situ. Dan untuk dana itu baik dari gereja, keluarga, pribadi ataupun yang lainnya, kami ada selalu mengirim surat ucapan terima kasih dan bukti bahwa kami sudah menerima dana tersebut. Oke, dari saya sih itu saja. Terima kasih Kak Sundari.